Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Irham Fakih Mustaqim. Saya dari kelas 3D KPI. Saya berasal dari Sumedang, tepatnya di Jatinangor, seberang ITB. Oke, lanjut. Saya akan membacakan ayat-ayat jurnalistik, mulai dari 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu perintah bagi jurnalistik. Yang ke-1, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu buat. Selanjutnya adalah tugas jurnalistik menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, wa idza ja'ahum amran minal amni awil khawfi ad'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Lalu selanjutnya adalah tugas jurnalistik menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kebenaran kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang keempat adalah jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Selanjutnya
yaitu jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat mendapatkan petunjuk. Selanjutnya adalah jurnalis adil dalam pemberitaan. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Yang selanjutnya adalah jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayatabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita break dulu, biasa guys. Ceket guys. Selanjutnya adalah larangan bagi jurnalis. 1. Jurnalis dilarang menerima berita bohong. Quran Surat Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairun wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengarkan berita bohong itu adalah orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Oke, selanjutnya adalah jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibu rajsa minal awthani wajtanibu qawlar zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Oke, selanjutnya adalah jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Quran Surat Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an yashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid
dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar adalah orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Selanjutnya, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci-caci, atau menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairum minhumna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'da imani wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya adalah media jurnalistik. Yang kesatu adalah kalam atau pena. Quran Surat Al-Alaq ayat 4. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Artinya, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Selanjutnya adalah middad atau tinta. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan yang menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Selanjutnya adalah kertas, yaitu kertas. Quran Surat Al-An'am ayat 7. Walau nazalna 'alaikal kitabu fil qirtasi falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Selanjutnya adalah suhuf atau lembaran kertas. Quran Surat An-Najm ayat 36 sampai ayat 37.
Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Artinya, Allah belum diberikan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Selanjutnya adalah roh atau lembaran tulisan. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Wa ma adraka mal illiyun kitabum marqum. Yang artinya, tahukah kamu illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Yang terakhir adalah lauh atau batu tulis. Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Alhamdulillahirabbil alamin, guys. Akhirnya selesai juga ya. Setelah sekian lama. Tolong diedit sih ya, tak. Maaf guys. Setelah beberapa jam, Baru 2 jam. setelah prepare berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelum saya lahir, saya sudah membaca ini. Pokoknya saya sudah prepare sangat-sangat ya. Capek enggak juga sih, ya capek sih. Mantap tugasnya Pak Wes. Oke guys, sekian dari saya. Nama saya Setia Rampaki Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, pembukaan, acara pembukaan. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند